Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keluarga GPD LSAD Magelang. Tuhan Yesus memberkati. Terus alami pembaharuan di dalam Tuhan setiap hari. Mari kita merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Dan hari ini pembacaan kita ada di dalam kitab Matius pasal yang keempat. Matius pasal yang keempat, saya akan membacakannya di dalam ayat yang ke-23 sampai 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem, dan dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema Yesus Maha Kuasa. Kita masih belajar firman Tuhan menggunakan OIA, mengobservasi, interpretasi, dan aplikasi. Yang pertama, mari kita observasi dari Injil Matius pasal 4 ayat 23 sampai 25 ini. Siapakah tokoh-tokoh yang ada di dalam kisah tersebut? Kita sudah membaca bahwa ada Tuhan Yesus. Selain Tuhan Yesus juga ada murid-murid Yesus. Meskipun murid-murid Yesus tidak dituliskan di dalam ayat-ayat tersebut, namun di dalam perikop sebelumnya, Yesus memanggil ke-12 muridnya untuk mengikuti dia. Dan di dalam pelayanan Yesus ini, murid-muridnya mengikuti Yesus. Dan juga ada orang-orang Galilea. Terus kita juga membaca bahwa ada orang-orang dari Syria. Orang-orang yang buruk keadaannya. Orang-orang yang sakit. Orang-orang yang sengsara. Orang-orang yang kerasukan. Mereka datang kepada Yesus, dibawa kepada Yesus. Juga di dalam ayat 25 kita membaca ada orang berbondong-bondong yang mengikuti Yesus. Ada orang Dekapolis, ada orang Yerusalem, orang Yudea, orang seberang Yordan. Itulah tokoh-tokoh yang ada di dalam kisah ini, peristiwa ini. Ada banyak orang yang terlibat. Dan peristiwa apa yang terjadi di dalam ayat-ayat yang sudah saya bacakan? Peristiwa yang terjadi adalah Yesus memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Di dalam Matius pasal 4 ayat 23 bagian B dikatakan, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Jadi mengapa saya beri tema Yesus Allah yang Maha Kuasa? Karena Yesus sanggup melenyapkan
segala penyakit. Apapun penyakitnya, baik sakit yang ringan maupun sakit yang parah, Yesus sanggup melenyapkan segala penyakit. Yesus sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit. Yesus sanggup melenyapkan segala kelemahan. Di mana peristiwa ini terjadi? Jelas di dalam ayat yang ke-23 bagian A. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Jadi peristiwa ini terjadi di Galilea karena Yesus sedang berjalan keliling daerah Galilea. Yesus sedang melayani di daerah Galilea. Dari desa ke desa, dari tempat yang satu ke tempat yang lain, mengelilingi Galilea. Jadi peristiwa ini terjadi di Galilea. Bapak, Ibu, saudara yang kasih Tuhan, mengapa Yesus memberitakan Injil dan melenyapkan, menyembuhkan orang-orang yang sakit, melenyapkan segala penyakit, menyembuhkan orang-orang yang sakit? Tentu Yesus memberitakan Injil dengan tujuan supaya orang-orang mendengar dan percaya kepada Injil Kerajaan Allah, supaya orang-orang diselamatkan. Yesus melenyapkan segala sakit penyakit, menyembuhkan orang-orang yang sakit. Itu Yesus lakukan karena Yesus mengasihi jiwa-jiwa. Yesus mengasihi umat manusia. Dengan memberitakan Injil Kerajaan Allah, Yesus mau jiwa-jiwa itu diselamatkan. Mendengar Injil Kerajaan Allah, percaya dan diselamatkan. Ketika Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit, melenyapkan segala sakit penyakit, karena Yesus mengasihi orang-orang, mengasihi umat manusia. Yesus melakukan semuanya itu karena Dia mengasihi umat manusia. Yesus mengasihi Bapak, Ibu, Saudara. Yesus mengasihi saya. Yesus mengasihi kita semuanya. Kalau kita membaca di dalam firman Tuhan, ada banyak catatan di dalam Alkitab. Yesus melakukan mujizat. Yesus menyatakan kuasanya karena hatinya tergerak oleh belas kasihan. Karena Dia mengasihi jiwa-jiwa. Mengapa Yesus memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit? Karena Dia mengasihi. Pelajaran apa yang bisa kita dapatkan? Interpretasinya dari ayat-ayat ini. Apa yang kita dapatkan dari kisah ini, peristiwa ini? Yang pertama, kita mendapatkan pelajaran bahwa Yesus mengasihi umat manusia. Yesus mengasihi jiwa-jiwa. Mengasihi Bapak, Ibu, Saudara, mengasihi saya, juga mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukan hanya mengasihi kita, tetapi juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh sebab itu mari kita nyatakan, kita sampaikan bahwa Yesus mengasihi mereka. Melalui perkataan kita, melalui tindakan kita, melalui perbuatan kita, melalui teladan kita, kita nyatakan bahwa Yesus mengasihi orang-orang di sekitar kita juga. Yang selanjutnya, interpretasi pelajaran yang kita dapatkan. Yesus Maha Kuasa, sesuai dengan judul yang saya berikan. Yesus sanggup melenyapkan segala sakit penyakit dan kelemahan. Yesus sanggup melenyapkan, menghilangkan segala sakit penyakit dan kelemahan. Kita sudah membaca bahwa ada orang-orang dari daerah Syria yang dibawa kepada Yesus. Orang-orang yang buruk keadaannya, orang-orang yang menderita berbagai macam penyakit, orang-orang yang sengsara, orang-orang yang kerasukan, orang-orang yang sakit ayan, orang-orang yang lumpuh, dibawa kepada Yesus. Dan dikatakan, dituliskan di dalam
ayat 24 bagian akhir dikatakan Yesus menyembuhkan mereka. Yesus menyembuhkan mereka. Yesus menyembuhkan orang-orang yang dibawa kepadanya dalam keadaan sakit. Yesus dia Allah yang maha kuasa. Tidak ada sakit penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh Yesus. Baik yang sakit ringan maupun sakit berat. Orang yang sakit ringan maupun sakit parah, Yesus menyembuhkan mereka. Baik sakit penyakit yang disebabkan karena virus, sakit penyakit yang disebabkan karena bakteri, sakit penyakit yang disebabkan karena kuasa kegelapan dirasuk setan, sakit penyakit yang disebabkan karena adanya mungkin pembuluh darah yang tersumbat sehingga mengalami kelumpuhan, ada syaraf yang terganggu sehingga mengalami kelumpuhan, stroke dan lain sebagainya. Yesus menyembuhkan mereka semua. Karena dia Allah yang maha kuasa. Apapun yang menyebabkan orang sakit, Yesus menyembuhkan mereka. Karena dia Allah yang maha kuasa. Aplikasi di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan Yesus mengasihi saya, kalau Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu, mengasihi saudara, mengasihi kita semua, mari kita juga hidup mengasihi Dia. Kita mengasihi Tuhan, bukan hanya dengan kata-kata Tuhan aku mengasihi Engkau, tetapi Tuhan mau kita mengasihi Dia. Kita buktikan melalui hidup kita. Kita melakukan segala perintahnya. Kita hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Dalam Injil Yohanes, pasal yang ke-14 ayat yang ke-15, dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yesus maha kuasa, sanggup menolong orang-orang yang menderita, orang-orang yang sakit, orang-orang yang kerasukan, orang-orang yang buruk keadaannya, dan sebagainya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengalami keadaan yang tidak baik, mengalami pergumulan, mengalami sakit, penyakit, dan lain sebagainya, datanglah kepada Yesus. Dia Allah yang maha kuasa, Allah yang sanggup menyembuhkan kita, Allah yang sanggup memulihkan kita. Kalau ada orang-orang yang sakit, orang-orang yang menderita, mengalami kelemahan, mari kita bawa kepada Yesus. Kita arahkan imannya kepada Yesus. Karena Yesus Allah yang maha kuasa, yang sanggup memulihkan dan menyembuhkan mereka. Kita tidak dapat menyembuhkan orang sakit. Kita tidak dapat menolong orang yang menderita. Tetapi kita dapat membawa mereka datang kepada Yesus. Mengarahkan iman mereka kepada Yesus. Yesus yang sanggup menolong, memulihkan, dan menyembuhkan mereka. Karena Yesus maha kuasa, sanggup melakukan segala perkara. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang mengasihi kami, Allah yang maha kuasa, Allah yang sanggup menolong kami, apapun pergumulan kami, bahkan Engkau Allah yang sudah menyelamatkan kami. Ini hidup kami, pakai kami menjadi alat-Mu untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau juga mengasihi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Biarlah kami membawa mereka datang kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau yang sanggup menolong setiap pergumulan umat manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Ya Tuhan, Allah kami, keluarga GBD El Shaddai Magelang, mengaku dengan mulut Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Engkau telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka kami diselamatkan,
Karena dengan hati kami percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut kami mengaku dan diselamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.